Kasus gagal ginjal akut menyebabkan kematian pada beberapa anak yang kita sayangi di Indonesia karena minum obat sirup anti gatal dari dokter. Wah, obat sirup apa saja sih yang menyebabkan bahaya pada kesehatan anak kita? Kalau bentuk dry sirup boleh nggak? Kalau puyer aman tidak? Apa dong obat yang aman untuk anak kita kalau sedang sakit kulit? Yuk, kita belajar lagi dari Bapak Dr. Reza Yuridian Purwoko, seorang dokter spesialis kulit berpengalaman yang juga seorang dokter lulusan S3 di bidang biomedis, yang sangat paham dengan dunia obat-obatan, mulai dari pengembangan hingga penelitian. Beliau juga seorang peneliti ahli di Badan Riset dan Inovasi Indonesia atau BRIN, suatu lembaga terbesar untuk penelitian obat-obatan. Beliau aktif melakukan edukasi sebagai dosen tamu maupun pembicara berbagai acara seminar maupun simposium, hingga tulisannya diakui secara global internasional. Bisa dicek di Google Scholar beliau ya, atau silahkan meminta kepada kami tim admin untuk paper-paper publikasi ilmiah karya tulis beliau yang banyak terindeks oleh Scopus. Yuk, belajar 8 menit dari Bapak Dr. Reza demi anak kita yang kita sayang. Jadi bagaimana ya Bapak Dr. Reza? Bagaimana kalau anak kita sedang ada keluhan kulit dan diresepkan obat sirup? Bukankah sekarang obat sirup sedang terus dibahas bahwa bisa kemungkinan berbahaya jika kita tidak tahu ada cemaran atau bahan zat berbahaya yang masuk dalam proses produksi sirup tadi? Walaupun obat sirup tadi sudah mendapatkan nomor izin edar dari BPOM atau Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia. Bukankah beberapa obat sirup di pasaran ditarik kembali dari toko obat atau apotek? Apa benar banyak mulai hoax beredar sebut obat ini bahaya, obat itu bahaya? Bagaimana dong Pak Dr. Reza? Anak kita kalau sakit mesti makan atau minum obat apa dong? Sabar ya Bapak dan Ibu yang terhormat, sobat sehat semua. Tetap optimis, tetap berupaya yang terbaik buat anak kita. Pemerintah sebutkan sudah mengusahakan pemantauan lebih ketat. Uji klinis fase 4 atau fase pemasaran sudah berjalan dengan baik. Perusahaan-perusahaan farmasi atau produsen obat-obatan buat anak sudah diminta untuk mengevaluasi obat-obatan buat masyarakat Indonesia. Berbagai surat resmi yang bukan hoax dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan langsung melalui wakil instansi tersebut, dibantu teman-teman media massa, termasuk channel YouTube Bapak Dr. Reza. Nomor 1 terpenting adalah hidup sehat. Jangan sampai anak kita sakit. Selalu fokus pada pencegahan penyakit dibanding harus mengobati dengan obat tentunya. Baru kalau terpaksa sudah terlanjur sakit, mau tidak mau kemungkinan anak kita memerlukan obat. Apakah semua pengobatan perlu obat kimia? Tentu jawabnya tidak. Obat ada yang alami. Pengobatan tidak melulu hanya obat ditelan. Masih banyak obat oles, obat yang tidak harus ditelan anak kita. Kalau anak kita sakit kulit, apakah mempan dok? Tentu tergantung derajat penyakitnya ya. Konsultasikan dengan Dr. Reza sebagai seorang dokter spesialis berpengalaman lebih dari 20 tahun berpraktek sebagai dokter. Lalu bagaimana Pak Dr. Reza? Jawab Pak Dr. Reza, suatu penata laksanaan penyakit itu dibagi menjadi non-medikamentosa atau medikamentosa. Artinya ada pengobatan yang non-obat atau medikamentosa, misalnya istirahat, pemberian vitamin, pengolesan skincare khusus anak, pemilihan sabun yang tepat, pengaturan pembersihan anti kutu yang bisa ditonton pada video Pak Dr. Reza mengenai penyakit kudis pada YouTube channel beliau ya, dan juga berbagai penyembuhan tanpa harus memakai obat sirup. Bagaimana jika pakai obat makan lain, puyer atau kapsul atau dry sirup Pak Dr. Reza? Sekali lagi, ini berarti pengobatan medikamentosa yaitu dengan obat. Jangan khawatir, setiap dokter sudah wajib terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dengan mengikuti pendidikan kedokteran berkelanjutan, mengumpulkan SKP supaya bisa dapat praktek setiap 5 tahun. Jika tidak dianggap layak, pasti sudah diberhentikan, dilarang berpraktek, demikian juga obat-obatan. Sudah melalui berbagai fase pengujian, uji klinis fase 1, fase 2, fase 3, sebelum diedarkan ke pasaran. Belum lagi sebelum uji ke manusia, dilakukan dulu uji ke lab maupun uji keamanan ke hewan coba dulu. So, berlapis-lapis keamanannya.
Demikian juga berlapis-lapis istilahnya obat. Bisa dicoba obat oles dulu, baru obat makan. Tidak semua harus diberikan langsung obat makan atau obat minum di depan atau di awal. Masih bisa pengobatan tanpa obat tadi, atau pengobatan sakit kulit anak dengan obat oles dulu. Konsultasikan segera dengan Pak Dr. Reza ya. Kalau memang nih harus bisanya dengan obat sirup, bagaimana Pak Dr. Reza? Jawabannya simple sederhana saja. Percayakan pada Bapak Dokter. Percayakan pada pemerintah, dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional Indonesia, maupun lembaga atau instansi yang memang berwenang mengatasi jika ada cemaran pada obat yang beredar, pasti segera akan ditangani dengan baik. Jangan khawatir ya Bapak Ibu Sobat Sehat semua. Ingat ya urutan tadi, selalu usahakan yang terbaik buat anak, selalu hidup sehat, utamakan pencegahan penyakit dengan meningkatkan pengetahuan dan sikap perilaku hidup sehat. Jika terpaksa harus diobati saat anak kita sakit kulit, coba dulu pengobatan tanpa obat atau non-medikamentosa, pengobatan dengan obat oles atau lokal atau topikal. Begitu jelas ya urutannya. So, jangan khawatir, aman bukan? Mari terus kita doakan agar anak-anak kita yang lucu, yang manis, generasi penerus bangsa Indonesia tetap terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Bapak Ibu diberikan pengetahuan cukup dengan menonton rutin video YouTube channel Bapak Dr. Reza Yuridian Purwoko SPKK. Subscribe channelnya dan bunyikan lonceng untuk Bapak Ibu tetap terus belajar. And jangan lupa sebarkan amal baik kita dengan saling tolong-menolong menyebarkan share video ini sebanyak mungkin bagi orang tua anak teman, rekan, tetangga, keluarga kita yang mempunyai anak kecil, sehingga pahala yang Anda dapatkan bekal buat kesehatan kita dan keluarga. Amin. Mari berdoa dan berupaya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu pada edukasi video selanjutnya. Salam sehat Bapak Ibu yang terhormat. Salam.